Nah, dari namanya saja pelet lele, berarti untuk ikan lele, ya kan? Pertanyaan saya, apakah burung kacer kita itu untuk dikonsumsi? Bukan kan? Ya kan? Apa untuk dipotong burung kacernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak untuk kalian sudah setia menunggu, menyimak channel YouTube ini, Mbagong Channel. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Yang belum main-main ke DR Kacer New, silahkan, ya kan? Kalau kalian pemula yang baru-baru belajar, boleh main-main ke channel YouTube saya, DR Kacer New. Cari saja di YouTube tuh pasti ada. Kalau nggak ada berarti nggak hebat dianya. Tapi saya sebelum itu saya ngidupin rokok dulu ya, biar santai ya kan. Kalau nggak ngerokok nanti nggak enak. Rokok udah siap, kopi juga udah siap, pokoknya mantap lah. Seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Kopi hitam tambah rokoknya besar ini, wah seru nih kan. Jadi kita itu kalau rokoknya besar itu puas, kalau kecil-kecil nggak puas. Tapi ya terserah kalian. Ada juga yang rokoknya kecil rasanya buah ya kan, ya terserah kalian. Kemudian kalau untuk kalian yang nggak ngerokok ya jangan. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang ditanyakan sama teman kita. Ini sebenarnya pertanyaan ini sudah dari zaman dulu. Banyak sekali yang bertanya tentang masalah ini, tapi belum sempat saya menjawab. Nah, sekarang saya sudah punya kesempatan untuk menjawab. Oke, pertanyaan ini datang dari nama akunnya Abang Diki Setiawan. Oh, Abang Diki. Gimana Bang? Sehat Bang? Sehat ya Bang, jaga kesehatanmu Bang, jangan sampai sakit Bang. Assalamualaikum Om DR Kacer. Waalaikumsalam. Sidoarjo hadir. Walah Mas Diki ternyata, kirain Abang Diki. Kalau Sidoarjo ya mesti Mas nih. Tapi nggak tahu juga kali ada pendatang ya kan. Om mau tanya, oke, apakah pur ikan lele yang buat penggemukan dan pembesaran ikan lele itu bagus buat kacer biar bisa cepat buka ekor atau tarung? Semoga dijawab. Makasih nggih Om, semoga bermanfaat, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, terima kasih banyak Masku Diki Setiawan yang dari Sidoarjo. Nah, dari namanya saja pelet lele, berarti untuk ikan lele, ya kan? Ya enggak sih? Ya kan? Pelet lele ya untuk lele. Pur ayam untuk ayam. Pur babi untuk babi, ya kan? Jadi si lele ini untuk apa sih? Untuk dikonsumsi, ya kan? Untuk mangan kita, untuk makanan publik, untuk makanan massa. Jadi fungsinya udah ketahuan, ya kan? Untuk membesarkan si lele supaya cepat besar, dagingnya banyak, bisa dijual, bisa dikonsumsi, ya kan? Kan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah burung kacer kita itu untuk dikonsumsi? Bukan kan? Ya kan? Apa untuk dipotong burung kacernya? Kalau ayam potong, mungkinlah kita berikan pur ya kan, pur terus biar dia itu cepat besar, biar bisa cepat dikonsumsi. Berbeda dengan burung yang kita rawat, burung kacer yang kita rawat ini bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dinikmati keindahannya, untuk dirawat, menemani kehidupan kita, ya kan? Jadi teman santai bareng dia. Jadi teman ngopi, ngerokok, ya kan? Dia di atas, berkicau-kicau, kita di bawahnya. Jadi teman untuk main kegantangan, jadi sahabat kita. Bukan untuk dipotong, ya kan? Pelet lele ini mengandung kadar protein yang ada yang 30%, ada yang sampai 40%, ada yang sampai 60%. Kemudian kandungan dari karbohidratnya. Karbohidratnya itu ada yang 9% sampai ke 12% itu ada. Belum lagi kandungan lemaknya. Lemaknya ini mengandung kadar lemak dari 9% sampai 12%, bahkan lebih dari itu. Sisanya adalah vitamin supaya si ikan lele tetap sehat. Jadi dari sini bisa kita bayangkan betapa besarnya kadar protein
yang terdapat pada pelet lele itu, ya kan? Nah, apakah burung kacer kita membutuhkannya? Kalau dia membutuhkannya, oke-oke saja. Tapi kalau dia nggak membutuhkan itu, maka ya akan hancur. Ada burung kacer saya bagus makan pelet lele, ya teruskan saja. Tunggu saja sampai dia hancur. Bahkan banyak sekali pertanyaan yang menanyakan, saya baru beli burung kacer rusak, di perawat pertamanya diberikan pelet lele. Apakah bisa diperbaiki? Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana cara merawatnya supaya bisa normal kembali? Ya kan? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena sang perawat pertamanya tidak memahami kandungan apa saja yang ada di dalam si pelet lele ini, ya kan? Jadi asal kasih saja. Dia lihat bagus, ya dia teruskan. Padahal kalau diberikan dalam jangka waktu yang panjang, maka yang terjadi akan ketahuan. Burung kacer bisa nggak normal. Kita kan paham, kita sama-sama tahu burung kacer ini di dalam sangkar, ya kan? Di dalam sangkar ruangannya sempit. Kalau makanan yang kita berikan terlalu tinggi kadar proteinnya, maka nggak sesuai dengan aktivitas dia. Ada orang-orang zaman dulu yang paham. Kalau orang-orang dulu tuh paham, ya kan? Pelet lele ini mengandung kadar protein yang tinggi. Mereka paham. Itulah mereka batasi asupannya. Kemudian walaupun pemberiannya terus menerus, hanya saja aktivitasnya dilebihkan. Jadi apa yang dia makan tercerna dengan baik dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk si burung kacer kita. Nah, sampai sini pasti kalian sudah mulai kebayang bagaimana pemberian pelet lele untuk burung kacer kita. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, asalkan kita paham apa yang terkandung dari si pelet lele ini. Kan seperti itu. Itu yang harus kita miliki, pemahaman. Jangan cuma main kasih saja. Kalau kita main kasih saja ya kita merusak dia namanya kan. Dia tidak membutuhkan itu, tetapi kita ikut-ikutan berikan sama si burung kacer kita. Ternyata kacer kita rusak, malah nggak beres, malah nggak bener. Ada yang bagus, ada, ya kan? Ada yang hancur banyak. Karena apa? Karena nggak paham apa yang terkandung pada si pelet lele ini. Kita bayangkan saja, pur itu ya ada yang kandungannya itu rumput laut misalnya. Ya kan, karena sang pembuat pur ini ngerti kebutuhan si burung kacer ini berbeda-beda, nggak sama. Karakternya juga berbeda-beda. Ada yang pemarah, ya kan? Ada yang lambat panas. Mereka udah tahu itu. Itulah mereka beda-bedakan. Ada yang mengandung telur, madu, ya kan? Ada yang warnanya berbeda-beda, ada yang hijau, ada yang merah, ya kan? Kenapa? Karena mereka sudah paham dan kandungannya diterapkan, apa sih bahasanya? Tertera pada bungkusnya. Mereka nggak asal kasih saja, tapi mereka sertakan. Nih kandungannya proteinnya sekian persen, abunya sekian persen, ini kadar ininya sekian persen, kadar air sekian persen, vitaminnya ada. Mereka sertakan supaya sang perawat sebelum membeli membaca dulu sesuai nggak nih dengan kebutuhan si kacer kita. Ya sama seperti kita itu memberi obat sama burung kacer kita atau sama diri kita sendirilah, ya kan? Kita beli obat batuk, padahal kita nggak batuk, ya kan? Padahal kita sakit kepala, tapi kita beli obat batuk, kan salah namanya, nggak sesuai kan dengan apa yang akan kita obatin, kan seperti itu. Seperti itu juga dengan por, dengan ekstra puding, itu sama. Burung kacer kita ini membutuhkan banyak atau sedikit saja. Kan bisa kita perhatikan dari tingkah lakunya. Kita main jor-joran apa hasilnya, ya kan? Main jor-joran jangkrik, kroto, ulat Hongkong, lihat hasilnya. Waduh hancur om, menggila om. Ya stop, berarti dia tidak membutuhkan itu. Kelewatan pemberian kita. Coba saya berikan pur saja, ternyata kekurangan, lesu, kurang gairah, kurang semangat, kurang responsif, ya kan? Jadi nyilet, jadi kurus. Berarti dia membutuhkan kadar protein yang banyak, membutuhkan asupan yang banyak, kan seperti itu, ya kan? Nah, itulah mengapa pur itu berbeda-beda, kandungannya tuh macam-macam. Ada burung kacer yang membutuhkan vitamin, ya kan? Pabrik bikin pur yang dari buah, banyak kan? Nggak mungkin saya sebutin mereknya, pasti kalian tahu pur yang mengandung buah-buahan itu banyak, karena mereka tahu burung itu ada yang kekurangan vitamin, dan vitamin itu bisa didapat dari buah-buahan, ya kan? Ya enggak?
Paham kan? Nah, jadi kalau kita mau memberikan sesuatu, maka kita pahami dulu kebutuhan si burung kacer kita seperti apa. Banyak yang saya bahas. Kelebihan protein sudah saya bahas, kekurangan protein sudah saya bahas. Tinggal kalian pahami saja. Maka kalian akan tahu, oh ini burung kacer saya ini butuhnya sekian. Oh ini burung kacer saya butuhnya sekian. Jadi kita itu merawat burung kacer ini nggak asal, ya kan, nggak main tebak-tebakan. Makanya saya setiap memberikan pembahasan tuh nggak ngasih solusi. Kenapa? Karena apa yang saya bayangkan dan yang kalian ceritakan tuh kadang nggak sesuai dengan realitanya, ya kan? Om, burung saya nggak mau narung om, kenapa ya? Oh, solusinya seperti ini, jangkrik 10, ini 20, yang ini berikan mandi, yang ini berikan jemur. Tidak seperti itu. Kalau saya seperti itu, maka saya pasti akan salah. Kenapa? Karena cuaca di tempat kalian seperti apa, penempatan sangkar di tempat kalian itu seperti apa. Masalahnya sepele, saya berikan resep yang sangat banyak. Jangkrik sekian, ini sekian, itu sekian, ini sekian. Padahal permasalahan burung kacer kalian cuman kalian letakkan di tempat yang ruangannya itu panas. Kemudian saya sok-sokan ngasih solusi. Oh, berikan jangkrik 5 pagi sore, yang ini mandi, yang ini jemur. Ya nggak bisa seperti itu. Sama saja saya seorang dukun kalau seperti itu, ya kan. Akhirnya saya main tebak-tebakan juga. Kalian udah nebak-nebak, saya juga nebak-nebak. Akhirnya kan seperti itu, nggak nyambung jadinya. Makanya saya berikan pemahaman supaya kalian bisa mencari solusi untuk burung kacer yang kalian hadapi di depan mata kalian, yang kalian tongkrongi, yang kalian tungguin kicauannya, yang kalian tungguin dia buka ekor, bongkar materi. Kan seperti itu. Ketika kalian paham, satu Indonesia ini paham tentang masalah burung kacer, ya tentu akan bisa mengatasi masalah pada burung kacer masing-masing. Kan seperti itu kan. 100.000 subscriber ini ya kalau dikumpulin rame. Permasalahannya berbeda-beda, ya kan. Nggak bisa saya berikan langsung solusi nih gini, nggak bisa, nanti nggak kena. Satu Indonesia ngamuk semua ke saya. Itulah saya berikan pemahaman. Yang selama ini nggak paham, saya berikan pemahaman supaya paham, supaya nalar. Oh, ternyata begini nih. Burung kacer saya itu tambah giras, gacor enggak. Saya berikan jor-joran ekstra puding. DR kacer ngomong kurangi ekstra pudingnya. Itu semakin kalian berikan jangkrik, kroto segala macam, makin dia giras. Dites sama kalian. Dikerocokin jangkrik, kroto, lihat Hongkong, tambah giras. Beneran apa yang diomongin DR kacer. Nah, dari sinilah kalian akan belajar. Saya katakan kalau burung kacer kalian tuh di dalam sangkar om, bukan di tempat yang sangat luas, bukan di alam liar. Jadi kalian udah mulai nalar kan? Oh iya ya, burung kacer saya tuh dalam sangkar. Bisa saya ukur nih pakai mistar. Nggak bisa kita samakan dengan burung kacer di alam liar. Kan seperti itu. Itulah yang disebut dengan pemahaman. Nah itu yang ingin saya tekankan. Rata-rata nggak paham, cuman merawat saja. Kita kembali ke pelet lele. Jadi dari sini kalian akan tahu kan, kalau burung kacer kalian membutuhkan kadar protein dengan setinggi itu, ya kan, sebanyak itu, maka burung kacer kalian akan bagus. Tapi kalau dia tidak membutuhkannya, jangankan bagus, ya kan, berkicau saja sulit. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan itu. Jadi kita tinggal pahami kandungannya seperti apa, kebutuhan burung kacer kita seperti apa. Itu baru dari segi kandungan saja, ya kan, baru segi kandungan saja, belum jenis-jenisnya. Pelet lele ini ada yang bisa tenggelam, ada yang nggak bisa tenggelam. Jadi dia ngambang di permukaan. Ada kan? Paham kan maksudnya? Nah, apakah burung kacer kita itu cocok semua sistem pencernaannya dengan si pelet lele ini? Kan seperti itu, ya kan? Jangankan pelet lele, jangkrik saja nggak semua burung kacer itu cocok sistem pencernaannya. Kalian boleh tes gini. Kalian ambil pelet lele, terus kalian rendam pakai air 1 gelas. Nah, kemudian kalian ambil pur, ya kan, burung kacer kalian rendam juga di dalam air 1 gelas. Kalian perhatikan mana yang paling cepat hancur, apakah pelet lele, apakah pur burung kacer. Nah dari sini kalian akan belajar, kalian akan paham pelet lele lebih lambat untuk hancur dibandingkan pur burung kacer. Pur burung kacer itu cepat hancur ketika dia terkena air. Itu gambaran dari sistem pencernaan. Nah, nggak semua burung kacer mampu mencerna pelet lele ini. Kan seperti itu, ya kan? Jangankan pelet lele, kadang pur dia saja nggak bisa dia cerna dengan baik kecuali kita olah dulu sistem metabolisme tubuhnya, ya kan?
Nah, dari sini kalian akan paham. Ada yang cocok diberikan pelet lele, ada yang tidak. Kan seperti itu. Silahkan kalian pahami, silahkan kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.